semuanya. Di sini kami akan membahas isu lingkungan terhadap tujuan SDGs. Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun dua isu yang akan kami bahas, yaitu ketahanan pangan dan juga permasalahan drainase dan sanitasi. Tingkat kelaparan Indonesia menurut Global Hunger Index atau GHI menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada 2021. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk ke dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas rata-rata global yang sebesar 17,9 poin. GHI menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Skor indeks GHI didasarkan pada 4 komponen, yaitu kondisi kurang gizi, anak yang kurus, stunting anak, dan kematian anak. Salah satu contoh kasus kelaparan di Indonesia yaitu terjadi di Pegunungan Morkel di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2018. Dalam kasus tersebut menyebabkan 3 orang diantaranya 2 balita, yaitu anggota komunitas adat terpencil atau Mausoen yang tinggal di wilayah tersebut meninggal dunia diakibatkan kekurangan makanan karena gagal panen. Maka dari itu ketahanan pangan menjadi salah satu fokus dari tujuan SDGs, yaitu 1. Mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya yang miskin dan berada dalam situasi rentan termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Yang kedua, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk, penelantaran pada anak balita, dan mengatasi nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan manula. Yang ketiga, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak, dan nelayan, termasuk melalui proses yang aman, setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya, dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar, dan juga kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja, bukan pertanian. Yang keempat, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. Yang kelima, memelihara keanekaragaman genetik benih, mengolah tanaman dan persawahan, serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keanekaragamannya pada level nasional, regional, dan intensional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional seperti yang telah disepakati oleh internasional. Sanitasi adalah suatu bentuk usaha manusia untuk menjamin agar kondisi lingkungan lebih sehat. Hal tersebut berlaku untuk lingkungan tanah, fisik, air, dan udara. Kondisi tersebut meliputi persediaan air, minum bersih,
dan tempat pembuangan limbah. Dengan adanya sanitasi yang baik, dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit karena mengontrol faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan penularan rantai penyakit. Ketua lingkup sanitasi meliputi beberapa hal diantara lainnya. 1. Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. 2. Melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. 3. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular. 4. Mencegah terjadinya kecelakaan. Serta 5. Menjamin keselamatan kerja. Tujuan sanitasi antara lain: 1. Memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. 2. Efisiensi produksi dapat dimaksimalkan. 3. Menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. 4. Mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. 5. Memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapus pembuangan limbah, dan meminimalisirkan pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global. 6. Mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level termasuk melalui kerjasama antar batas. 7. Melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air, dan danau. Contoh sanitasi yang buruk juga masih terdapat di beberapa daerah perkotaan. Seperti diketahui bahwa dari 267 kelurahan di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, baru terdapat 22 kelurahan yang melakukan deklarasi bahwa mereka bebas dari buang air besar secara sembarangan. Tentunya hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan pemerintah dalam mengatasi sanitasi yang buruk di perkotaan, yaitu yang pertama terkait dengan kebiasaan masyarakat. Beberapa wilayah di DKI Jakarta, kebiasaan membuang air besar, mencuci pakaian itu sudah terjadi turun-temurun. Dan yang kedua, ada faktor ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu keterbatasan lahan. Perlu kita ketahui bahwa sanitasi yang buruk akan menimbulkan beberapa macam penyakit seperti sakit perut, diare, masalah BAB, cacingan, disentri, tipes, hingga kolera. Mulai dari anak-anak hingga dewasa rentan terhadap penyakit ini. SDGs yaitu sebuah dokumen yang menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs atau Sustainable Development Goals ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 sampai dengan MDGs atau Millennium Development Goals, terutama berkaitan dengan perubahan dunia sejak tahun 2000. SDG sendiri ini pun mempunyai prinsip indikator dan tujuan untuk lebih baik lagi dalam memperbaiki MDGs. Di dalam MDGs dan SDGs ini mempunyai perbedaan di mana isi dari SDGs lebih diperbanyak dan lebih berfokus. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan tujuan dari Sustainable Development Goals. Terima kasih.